Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis kami untuk tugas mata kuliah metode penelitian dengan judul Perancangan Sistem Absensi pada Jasa Ekspedisi Wisnu Peri Shop Bogor. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rakyan Trimustika dengan NIM 12200060. Lalu ada Raisa Nurul Fadilah, saya sendiri dengan NIM 12200087. Lalu ada Intan Restu Oktaviani dengan NIM 12200210. Lalu ada Rista Maulaya dengan NIM 12200340. Dan terakhir ada Regi Amanda dengan NIM 12200483. Berdasarkan latar belakang yang telah kami analisis sebelumnya, seiring perkembangan zaman pada saat ini, teknologi informasi semakin berkembang pesat. Kemajuan teknologi ini juga diterapkan pada berbagai industri perusahaan seperti sekolah, kantor, supermarket, dan lain sebagainya. Banyak hal yang berubah seperti otomatisasi mesin pabrik, penyortiran barang, scan barang, sistem absensi karyawan, dan juga penyimpanan data yang teratur dan otomatis. Dan masih banyak lagi. Semua itu tidak luput dari peran serta dari kemajuan teknologi informasi maupun perkembangan jaringan. Sistem absensi sangat penting dalam mengetahui kehadiran karyawan dalam suatu perusahaan. Jika pelaksanaan absen masih dilakukan dengan cara manual, tentu tidak efektif. Karena karyawan atau admin yang mengurus proses absensi dapat saja melewatkan salah satu karyawannya karena kurang ketelitian saat memeriksa buku absen. Tentu saja hal ini dapat merugikan karyawan. Karena dari hasil absensi inilah karyawan mendapatkan gajinya per bulan dan akan lebih memakan banyak waktu dalam proses penyelesaiannya. Begitupun dengan sistem absensi di Jasa Ekspedisi Wisnu Peri Shop Bogor yang telah kami analisis. Dalam jasa ekspedisi ini tentunya sangat butuh pembaharuan dalam sistem absensi karyawannya, agar karyawan dan perusahaan tidak dirugikan oleh pemalsuan jam kerja dan keteledoran dalam mencatat daftar hadir karyawan yang besar kemungkinan pasti terjadi pada waktu yang tidak terduga. Internet telah berkembang dengan pesat pada berbagai bidang dengan penggunaan yang luas di berbagai negara. Karenanya, sistem yang terkoneksi pada jaringan internet tentu akan memudahkan penyebaran informasi seperti sistem berbasis web. Menurut Suri dan Puspaningrum pada tahun 2020. Selanjutnya mengenai permasalahan yang terjadi pada jasa ekspedisi Wisnu Peri Shop ini, yaitu pada sistem absensi karyawan yang masih dilakukan secara manual, sehingga cara memperoleh data absen karyawan menjadi kurang efektif dan memakan waktu yang lama. Seringkali buku yang digunakan untuk mencatat data absen karyawan hilang ataupun rusak, sehingga hal ini menjadi kendala di setiap bulannya dalam proses rekapitulasi data karyawan oleh administrator. Maka dari itu, kelompok kami mengusulkan untuk merancang sistem absensi berbasis web agar proses absen menjadi lebih efektif dan kendala yang terjadi bisa diminimalisir sedikit mungkin. Selanjutnya, dalam menyusun tugas ini, kami menggunakan metode penelitian yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada metode analisis, lalu ada jenis data, dan yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Dalam metode analisis, kami menggunakan metode analisis deskriptif.
Metode deskriptif adalah prosedur penelitian atau pemecah masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan, berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya. Untuk mendapatkan data yang cukup untuk memenuhi kelengkapan informasi, jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam laporan ini, data primer diperoleh dengan melakukan sesi tanya-jawab kepada pemilik agen jasa ekspedisi. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data yang telah dikumpulkan dengan maksud untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini terhitung cepat dalam proses pengumpulannya karena dilakukan secara literatur, pencarian pada artikel dan jurnal, serta pada situs internet yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Lalu ada teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita melakukan beberapa metode, antara lain metode wawancara atau interview dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses absensi karyawan yang sedang diteliti kepada pemilik agen jasa ekspedisi Wisnu Perisho. Selanjutnya ada metode observasi, di mana penulis mengamati secara langsung proses absen karyawan yang terjadi di agen jasa ekspedisi ini. Lalu ada metode penelusuran data online atau internet searching, di mana penulis mencari informasi dari berbagai situs dan jurnal yang terpercaya yang ada di internet yang berkaitan dengan perancangan sistem absensi ini. Ruang lingkup yang dibahas memfokuskan pada proses absensi karyawan pada jasa ekspedisi Wisnu Perisho Bogor. Ruang lingkup yang dibahas memfokuskan pada proses absensi karyawan pada divisi yang ada pada jasa ekspedisi yang berhubungan dengan jumlah kehadiran, cuti, dan jam kerja. Lalu ada proses bisnis dalam analisa sistem yang berjalan pada jasa ekspedisi. Proses bisnis ini merupakan suatu prosedur atau tahapan yang dilakukan sebelum memulai suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam perancangan sistem absensi karyawan ini, ada 3 prosedur yang dilakukan oleh jasa ekspedisi, yaitu prosedur absensi, di mana karyawan melakukan absen masuk dan keluar setiap harinya dengan mengisi form absen yang sudah disediakan. Selanjutnya ada pengolahan data. Data yang diolah adalah data karyawan yang sudah melakukan absen dan akan dikelola oleh kepala gudang. Lalu setiap akhir bulan akan dibuat laporan absensi dari form absensi para karyawan tersebut. Terakhir ada laporan absensi. Pada tahap ini, kepala gudang akan membuat laporan bulanan berdasarkan data absen yang dilakukan para karyawan setiap harinya. Laporan bulanan inilah yang akan diserahkan kepada pemilik perusahaan jasa ekspedisi Wisnu Perisho. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rakyat. Baik, selanjutnya adalah activity diagram. Seperti yang bisa lihat di sini, activity diagram disertai oleh karyawan, kepala gudang, serta pemilik. Activity diagram di sini dimulai dari karyawan masuk kantor, lalu karyawan mengisi absensi, dan di bawahnya ada decision, yaitu jika karyawan tidak mengisi absensi, maka aktivitas akan kembali ke mengisi absensi. Namun, jika karyawan mengisi absensi, maka kepala gudang akan menerima data absensi, lalu kepala gudang juga akan mengolah data absensi, dan yang terakhir kepala gudang membuat laporan bulanan absensi. Lalu selanjutnya akan diterima oleh pemilik yang
menerima laporan absensi setiap bulannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Di sini ada spesifikasi dokumen masukan yaitu form absensi. Nama dokumennya form absensi, fungsinya sebagai media absensi, sumbernya kepala gudang, tujuannya karyawan, medianya kertas, frekuensinya dilakukan setiap melakukan absensi, jumlahnya 1, bentuknya lampiran A1. Lalu berikutnya ada spesifikasi dokumen keluaran. Di sini ada laporan absensi dengan nama dokumen laporan absensi, fungsinya sebagai informasi data absensi karyawan. Sumbernya kepala gudang, tujuannya pemilik. Medianya kertas, frekuensinya dilakukan setiap bulan. Jumlahnya 1, bentuk lampirannya B1. Selanjutnya adalah analisa kebutuhan sistem. Yang pertama di sini ada admin, yaitu admin dapat melakukan login, admin dapat mengelola data karyawan, lalu admin dapat mengakses laporan absensi karyawan, admin dapat mengelola jam absen karyawan, dan yang terakhir admin dapat melakukan logout. Lalu yang kedua ada karyawan. Di sini yang pertama karyawan dapat melakukan login, karyawan dapat melakukan absensi, karyawan dapat mengelola data profil diri, lalu yang terakhir karyawan dapat melakukan logout. Selanjutnya adalah use case diagram. Seperti yang bisa dilihat di sini, use case diagram kami memiliki dua aktor, yaitu admin dan karyawan. Untuk aktor admin memiliki use case mengelola data karyawan, yang kedua ada mengakses laporan absensi karyawan, lalu mengelola jam absen karyawan. Include-nya itu login, sedangkan untuk karyawan itu melakukan absensi dan mengelola data diri, sama juga include-nya juga login. Selanjutnya adalah deskripsi use case. Di sini yang pertama ada use case name melakukan login, lalu requirements-nya ada user, goal-nya user dapat masuk ke halaman dashboard masing-masing, preconditions-nya ada user belum melakukan login, post condition-nya ada user berhasil masuk ke halaman login, failed and conditions-nya itu ada user gagal masuk ke login, primary actors-nya ada user, main flow or basic path-nya itu ada user masuk ke halaman login, user mengisi form login, sistem mengecek apakah user terdapat di database atau tidak. Lalu jika ada diarahkan ke halaman admin, jika tidak ada maka akan ada pemberitahuan login gagal. Yang kedua di sini ada use case name mengelola data karyawan, requirements-nya ada admin dapat mengelola data karyawan, goals-nya itu admin dapat menambah, menghapus, mengubah data karyawan. Lalu preconditions-nya ada admin sudah masuk ke halaman admin, post conditions-nya ada data karyawan berhasil ditambah, dihapus dan diubah. Lalu failed and condition-nya ada data karyawan gagal ditambah, dihapus dan diubah. Primary actors-nya ada user, main flow or basic path-nya ada admin masuk ke halaman admin menu. Admin dapat menambah, mengubah dan menghapus data karyawan. Jika berhasil data maka akan tersimpan, jika tidak, jika gagal maka data tidak tersimpan. Lalu yang ketiga di sini ada use case name-nya mengakses laporan absen karyawan, requirements-nya ada admin dapat mengakses laporan absen karyawan, goal-nya itu admin dapat melihat laporan per bulan absen karyawan, preconditions-nya admin sudah masuk ke halaman admin, post conditions-nya laporan absen karyawan berhasil diakses. Lalu failed and condition-nya laporan absen karyawan tidak dapat diakses. Primary actors-nya ada admin, main flow or basic path-nya itu admin masuk ke halaman absensi, admin dapat melihat data karyawan, admin mengakses data laporan absensi karyawan. Yang keempat, ini use case name-nya mengelola jam absensi karyawan. Requirements-nya ada admin dapat mengelola jam absen karyawan, goal-nya itu admin dapat menghapus, menambah, mengubah jam absensi karyawan. Preconditions-nya admin sudah masuk ke halaman admin, post conditions-nya jam absensi karyawan berhasil dihapus, ditambah dan diubah. Failed and condition, jam absensi karyawan gagal ditambah, dihapus dan diubah. Primary actors-nya adalah admin, main flow or basic path-nya itu admin masuk ke halaman admin menu, admin dapat menambah, mengubah dan menghapus
jam karyawan, dan yang terakhir, jika berhasil data akan tersimpan, jika gagal maka data tidak akan tersimpan. Baik, saya di sini melanjutkan presentasi dari fragment. Ini ada use case yang bernama melakukan absensi dan use case mengelola data diri. Saya akan membahas terlebih dahulu use case melakukan absensi yang ada di sebelah kiri. Memerlukan rekrutmen, yaitu karyawan melakukan absensi diri, lalu memiliki goal, tujuan, karyawan dapat melakukan absensi dengan pre-condition, yaitu karyawan sudah masuk ke halaman absen. Dengan post-condition, absensi berhasil dilakukan. Kemudian fail and condition-nya, yaitu absensi gagal dilakukan. Ini sebagai aktor yaitu karyawan, primary. Lalu ada main flow basic, pet. Yang pertama, karyawan masuk ke halaman absensi. Yang kedua, karyawan dapat melakukan absensi diri. Yang ketiga, jika berhasil maka data absen akan terekam sistem. Jika gagal maka absen tidak terekam sistem. Lalu di sebelah kanan ada use case name, mengelola data diri. Memerlukan equipment, karyawan dapat mengelola data diri. Memiliki tujuan, goal, karyawan dapat mengubah, hapus, menambah data diri. Pre-condition, yaitu karyawan tidak masuk ke halaman profil. Dengan post-condition, data diri berhasil diubah, dihapus, dan ditambah. Dengan fail condition, data diri gagal diubah, dihapus, ditambah. Primary actor di sini yaitu karyawan dengan main flow atau basic. Yang pertama, karyawan dapat masuk ke halaman absen. Yang kedua, karyawan dapat mengubah, menghapus, menambah diri. Yang ketiga, jika berhasil data akan disimpan, jika gagal data tidak akan disimpan. Kemudian di sini ada spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file absensi. Dengan nama file absensi, penamaan absensi my sequence data, fungsi untuk menyimpan data absensi karyawan, organisasi file, index sequential, tipe file master, access file random, media hard disk, panjang rekor 30 byte, key ID underscore absent, software MySQL. Baik, berikut di sebelah kanan ada tabel absensi yang ada ID absen, tanggal, waktu, keterangan, dan ID user. Dengan akronim sebagai berikut: ID absen, tanggal, waktu, keterangan, dan ID user. Untuk ID absen menggunakan tipe data integer, lalu tanggal menggunakan date, waktu menggunakan tipe data type, dan keterangan menggunakan enum. Untuk ID user integer dengan ukuran masing-masing 11. Untuk absen 4 untuk tanggal, 4 untuk waktu, dan tidak ada ukuran untuk keterangan, dan 11 untuk ID user. Di sini yang bertindak sebagai primary key yaitu ID absen, lalu ada keterangan masuk dan keluar untuk data keterangan. Lalu kemudian ada spesifikasi file divisi dengan nama file divisi, akronim divisi MySQL data, fungsi untuk menyimpan data ke divisi karyawan, organisasi file yaitu index sequential, tipe file master, access file random, media hard disk, hanya rekornya 53 byte, file key, ID underscore divisi, software, MySQL. Baik, berikut ada data tabel. Nomor 1 yaitu ID divisi, 2 nama divisi untuk kolom data,
dengan penamaan ID divisi, nama divisi, tipe data, small integer untuk ID divisi, dan parser untuk nama divisi dengan ukuran 3 byte untuk ID divisi dan 50 byte untuk nama divisi, dan keterangan primary key untuk ID divisi. Kemudian selanjutnya nama spesifikasi file jam, maksudnya nama file jam, akronim jam SQL data untuk menyimpan data jam atau waktu karyawan, organisasi file instrumental untuk file master, akses file random, media hard disk, dan yang record-nya 9 byte, key ID underscore jam, software, SQL. Baik, berikut ada data tabel, ada 4 data, yaitu ID jam, masuk, pulang, dan keterangan, dengan akronim ID underscore jam untuk ID jam, lalu start untuk masuk, minus untuk pulang, keterangan untuk keterangan. Tipe data yang dipakai ID jam untuk teknik integer, untuk ID jam menggunakan, lalu ada tipe data time untuk masuk, ke tipe data time lagi untuk pulang, lalu tipe enum dengan masing-masing ukuran 1 byte untuk ID jam, 4 untuk masuk, dan 4 lagi untuk pulang. Sebagai berikut keterangannya, primary key sebagai ID jam sebagai primary key sini, lalu masuk dan pulang keterangan untuk keterangan. Spesifikasi file user, nama file ada user, akronim user MySQL data, fungsi untuk menyimpan data user karyawan, organisasi file instrumental, tipe file master, akses file random, media hard disk, hanya record 250 byte, file key, ID underscore user, software MySQL. Di sebelah kanan ada data tabel untuk user, 1 untuk ID user, 2 NIK, nomor induk kependudukan, 3 nama, 4 telepon, 5 email, 6 foto, 7 divisi, username, password, dan level. Akronim untuk ID user, ID underscore user, lalu NIK untuk NIK, nama untuk nama, telepon untuk telepon, email untuk email, foto untuk foto, divisi, divisi, username untuk username, password untuk password, level untuk level. Lalu ada tipe data, ID user menggunakan small integer, NIK menggunakan varchar, nama varchar, telepon menggunakan varchar, email varchar, foto varchar. Lalu untuk divisi menggunakan small integer, username menggunakan varchar, password menggunakan varchar, level untuk enum menggunakan enum. Untuk ukuran data 5 byte untuk ID user, 20 byte untuk NIK, 50 untuk nama, 15 untuk telepon, 50 byte untuk email, 20 byte untuk foto, 5 byte untuk divisi, 25 byte untuk username, 60 byte untuk password. Primary key di sini yaitu ID user, lalu ada keterangan manajer, karyawan untuk level. Lalu kemudian ada struktur kode. Di sini ada struktur kode untuk ID underscore absen. Yang pertama itu MON untuk keterangannya menunjukkan hari, dengan sebuah A itu dengan keterangan menunjukkan hari saat karyawan melakukan absensi. Kemudian 07 dengan keterangan simbol B dengan keterangan menunjukkan jam absensi. 30 untuk disimbolkan dengan C dengan keterangan menunjukkan menit kesekian saat absensi. Lalu 12 dengan simbol D dengan keterangan menunjukkan detik absensi. Lalu ada struktur kode ID divisi
03 dengan simbol A dengan keterangan nomor pengurusan divisi. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Rista. Selanjutnya, struktur kode jam. Keterangannya, A. Nomor yang menunjukkan jam, B. Nomor yang menunjukkan menit, dan C. Nomor yang menunjukkan detik. Lalu, struktur kode ID user. Keterangannya, A yang menunjukkan nomor divisi, dan B yang menunjukkan nomor ID karyawan. Lalu selanjutnya, entity relationship diagram. Di sini terdapat user yang melakukan absensi. User mempunyai atribut ID user, nick, nama, telepon, email, foto, divisi, username, password, dan level. Dan absensi memiliki atribut ID absensi, tanggal, waktu, keterangan, dan ID user. User juga mempunyai divisi yang memiliki atribut ID divisi dan nama divisi. Absensi juga memiliki jam yang mempunyai atribut ID jam, start, finish, dan keterangan. Kemudian selanjutnya diagram LRS. Di sini terdapat 4 tabel berupa tabel divisi, user, absensi, dan jam. Pertama, tabel divisi. Terdapat ID divisi sebagai primary key, kemudian nama divisi yang terhubung kepada user dengan ID user sebagai primary key, nick, nama, telepon, email, foto, divisi, username, password, dan level. User terhubung kepada absensi yang berisikan ID absensi sebagai primary key, tanggal, waktu, keterangan, dan ID user sebagai primary key. Absensi terhubung kepada jam yang berisikan ID jam sebagai primary key, start, finish, dan keterangan. Selanjutnya, kelas diagram. Terdapat 3 tabel. Yang pertama, tabel karyawan. Terdapat ID user dengan IN 11, nama dengan varchar 50, dan password dengan varchar 60. Tabel karyawan terhubung kepada tabel absensi yang berisikan ID absensi dengan IN 11, nama dengan varchar 50, tanggal dengan date 4, jam dengan time 4, dan keterangan minum. Kemudian tabel absensi terhubung kepada tabel admin yang berisikan ID user dengan IN 4, nama dengan varchar 50, dan password dengan varchar 60. Selanjutnya, desain interface. Pertama, ada halaman login yang berisikan kolom username dan kolom password dan terdapat tombol login. Kemudian halaman dashboard karyawan. Di halaman dashboard karyawan terdapat tombol untuk masuk profil, absen, absenku, dan tombol logout. Kemudian halaman dashboard admin. Di halaman dashboard admin terdapat tombol untuk masuk ke profil, jam kerja, divisi, karyawan, absensi, dan tombol logout. Selanjutnya, halaman profil. Di halaman profil terdapat foto profil, nick, nama lengkap, nomor telepon, email, akun untuk mengganti username dan password, dan terdapat tombol simpan untuk menyimpan data. Kemudian halaman waktu jam kerja. Di sini admin dapat mengedit waktu masuk dan pulang karyawan. Lalu halaman divisi karyawan. Di sini terdapat nama-nama divisi seperti pemilik, admin, kepala gudang, dan kurir.
Admin dapat mengedit divisi, nama-nama divisi, dan juga menghapusnya. Selanjutnya, halaman data karyawan. Di sini terdapat data karyawan berupa nama, divisi karyawan tersebut, kontak berupa email, telepon yang dapat diedit dan dihapus oleh admin. Lalu berikutnya ada halaman absensi, di mana halaman absensi ini terdapat tampilan status, tanggal absen masuk dan absen keluar setiap karyawan yang melakukan absensi dalam website ini. Berikutnya ada halaman laporan absensi, di mana di dalam tampilan halaman laporan absensi ini terdapat detail absen karyawan, ada nama dan divisi karyawan, dan juga riwayat absensi karyawan per bulannya. Dan juga dapat dicetak dalam bentuk PDF maupun laporan. Berikutnya ada pengujian black box testing. Skenario pengujian yang pertama yaitu mengosongkan semua data login, yaitu username dan passwordnya, lalu menekan tombol login. Hasil yang diharapkannya itu sistem akan langsung menolak akses login dan menampilkan pesan login gagal, username tidak ditemukan. Jika hasil pengujiannya sesuai yang diharapkan, maka keterangannya itu valid. Yang kedua, mengisi data login, username namun mengosongkan passwordnya dan menekan tombol login, maka hasil yang diharapkannya sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan login gagal, password tidak ditemukan. Jika hasil pengujiannya sesuai dengan yang diharapkan, maka keterangannya valid. Yang ketiga, mengosongkan data username namun mengisi data password dan menekan tombol login, maka hasil yang diharapkan sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan login gagal, username tidak ditemukan. Jika hasil pengujiannya sesuai yang diharapkan, maka keterangannya valid. Yang keempat, mengisi semua data login dengan benar, yaitu username dan passwordnya diisi, dan menekan tombol login. Jika hasil pengujiannya itu sesuai yang diharapkan, maka pengujiannya itu berketerangan valid. Lalu ada pemeliharaan kebutuhan dalam melakukan akses website ini, yaitu untuk menggunakan sistem operasinya kami menggunakan Microsoft Windows 10 dengan RAM 4 GB, hard disk 512 GB, layar LED 14 inch, keyboardnya menggunakan keyboard QWERTY, printernya menggunakan inkjet printer, mouse-nya menggunakan Advanced Optical Tracking, dan software yang kami gunakan yang pertama ada bahasa pemrograman, PHP, SQL, HTML, dan CSS, dan aplikasi pendukungnya SamePP dan Visual Studio. Kode DBMS-nya menggunakan PHP MyAdmin. Di sini ada penutup. Kesimpulannya, dengan adanya website sistem absensi ini, diharapkan dapat memudahkan pemilik toko dalam mengelola data karyawan seperti absensinya, dan juga mengelola penggajian agar tidak ada kesalahan, dan juga dapat memantau kehadiran setiap karyawan, terutama yang datang terlambat ataupun pulang lebih awal dari ketentuan perusahaan. Saran yang diharapkan, dengan adanya pembuatan sistem informasi absensi ini, keberadaannya dapat mempermudahkan karyawan dalam melakukan absensi, dan data-data karyawan juga akan lebih aman atau tidak adanya kecurangan yang terjadi di dalam absensi, dan ketepatan dan kelengkapan data juga dapat dijadikan maksud dari program yang dibangun untuk mempercepat proses dalam melakukan pembuatan laporan absensi. Dan diharuskan adanya maintenance terhadap sistem agar efektivitas dapat terus berjalan dengan baik dan optimal. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.